Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Hari ini kita masuk di penjazm fi'il mudhari. Kita masuk di penjazm fi'il mudhari. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal jawazimu thamaniyata asyar. Ala penjazm semuanya ada 18. Ala penjazm itu semuanya ada 18. Wahya nau'an, dan dia terbagi dua. 18 ini terbagi dua. Jazimun li fi'lin wahid, ada yang menjazam satu fi'il. Wa jazimun li fi'ilain, dan ada yang menjazam dua fi'il. Ini alhamdulillah, tentunya kita tahu dari buku pertama, kedua, ketiga ini lagi, bahwa alat penjazam itu terbagi dua. Penjazam satu fi'il dan penjazam dua fi'il. Sekarang dirinci lagi. Fal awal, yang pertama. Sab'atun, yang pertama yaitu menjazam satu fi'il. Sab'atun, dia ada 7. Wahuwa, dan dia adalah lam. Ini sudah alhamdulillah. Biasa, ini bukan hal yang baru, lam. Nah lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini penuh dengan penjazam lam. Lam yalid walam yulad walam yakun. Kedua, walamma dan lamma. Nah lamma yaqdi ma amarah yaqdi. Itu dijazam oleh lamma. Apa tanda jazamnya? Penghilangan huruf akhir, yaitu ya. Wa alam, penjazam ketiga alam. Nah contoh alam nasroh laka sodarok. Alam nasroh, jelas dijazam oleh alam. Wa alamma, yang keempat alamma. Termasuk alat penjazam adalah alamma. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, ala hini atabtul masyiba ala siba wa qultu alamma ashu wasyaibu wazi'u. Alamma ashu. Lihat keterangan di bawah, ashu adalah fi'il mudhari majzum dengan alamma, dan tanda jazamnya adalah dengan penghilangan huruf akhir, yaitu waw. Jelas kan? Kemudian alat jazam berikutnya. Sampai di sini sekarang masih seperti dua buku sebelumnya. Walamul amr wad doa, masih sama dengan buku sebelumnya. Lam al-amr bermakna perintah dan doa. Itu li. Tapi li-nya bermakna perintah dan doa. Li-nya bermakna perintah dan doa, bukan lamut ta'lil yang bermakna agar supaya. Ini lam yang bermakna perintah dan doa. Kita baca dulu di bawah 833. Dinamakan lamul amr jika perintah dari atas ke bawah, dan dinamakan lam doa jika dari bawah ke atas. Jadi sama-sama amr sebenarnya, tapi kalau dari atas kita namakan amr, kalau dari bawah kita namakan apa? Doa. Nah contoh, lium peko, ini dari Allah ini. Lium peko berarti perintah. Lium peko du saatin, hendaklah orang memiliki kelapangan berimpak. Lium peko, perintah untuk berimpak. Siapa saja yang memiliki kelapangan. Lium peko. Iya. Kata lium peko, kalau antum baca keterangan di bawah, adalah fi'il mudhari majzum dengan lam amr, dan tanda jazmnya adalah dengan sukun. Liyaqdi alaina rabbuk, ini dari bawah ke atas. Hendaklah Rabbmu menentukan atas kami. Ya kan? Ini dari bawah ke atas. Berarti namanya apa ini? Doa. Tidak boleh antum bilang perintahkan Allah, tapi dia berdoa kepada Allah. Ini dalam bab adab. Dalam bab adab. Jadi yaqdi jazm dengan apa? Lihat.
Yaqdi adalah fi'il mudhari majzum dengan lam doa. Dan tanda jazmnya adalah penghilangan huruf akhir, yaitu ya. Mudah sampai situ ya? Berikutnya, belum ada yang baru. Sampai sekarang masih ada, masih yang biasa. Wala, dan sekarang la. Ini yang keberapa sekarang? Yang keenam, la fin nahi wa du'a. La, tadi lam. Kalau dibilang lam, berarti li. Kalau dibilang lam, pakai mim. Berarti li itu. Kalau dibilang la, berarti la. Berarti dia la. Paham kan? Dia. Yeah. La fin nahi wa du'a. La dalam larangan dan doa. Sama tadi catatannya. 836. Dinamakan la nahi jika larangan dari atas ke bawah. Jika Allah yang melarang kita namanya nahi. Melarang. Dan dinamakan la doa jika dari bawah ke atas. Jika kita yang mengatakan la tu'akhidna, Rob kami la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami. Apa kamu larang Allah? Hah? Tidak. Apa ini? Kita berdoa kepada Allah. Jadi dari bawah ke atas namanya doa. Dari atas ke bawah namanya nahi. Paham kan? Ini dalam bab adab saja. Ini dalam bab adab. Contoh, la tahzan. La tahzan. Jelas kalau itu ya. Di jazm. Rabbana la tu'akhidna. La tu'akhid. Di jazm. Jelas kalau ini. Iya. Yang sekarang adalah. Inilah yang baru di sini. Penjazm terakhir. Keenam. Ini yang baru. Wat tolab. Ternyata termasuk alat penjazm adalah tolab. Tahu antum tolab? Siapa tolab? Siapa tolab? Ada berapa tolab? 8. Ternyata itu tolab yang 8 itu menjazm. Itu alat penjazm. Itu adalah alat penjazm. Hati-hati. Tapi kapan? Idza saqatatil fa. Kalau fa-nya hilang. Kan kemarin contohnya apa? Dengan fa. Contohnya dengan apa? Dengan fa. Dengan fa. Ijtahid. Ijtahid fatan. Ijtahid fatan jaha. Ini tanjaha, kenapa bisa tanjaha? Mansub dengan an disembunyikan di mana? Setelah fa. Apa syaratnya? Diawali oleh to. Diawali oleh to. Tolab. Kan begitu? Ini tolab ternyata termasuk alat penjazm. Kapan? Jika fa ini hilang. Ini fi'il mudhari. Setelah tolab itu serba salah dia. Kalau ada fa, nasab. Kalau tidak ada fa, jazm. Jadi kita baca ijtahid fatanjah. Ijtahid fatanjah. Ini alat nasab yang baru kita tahu. Kalau orang baru belajar 2 buku saya sebelumnya, dia tidak tahu kenapa ini jazm. Kok tidak ada lam? Tidak ada lam, dia di jazm. Ternyata penjazmnya adalah apa? Tolak. Ini baru amar ini. Baru amar. Dan dia ada berapa? 8. Contoh kedua apa? Yang ada fa. Apa? Robbi. Baik, ini contoh untuk doa ya. Robbi. Waf. Apa? Wafiqoni. Terus. Fa. Ya fa'amala. Solehan. Kalau ini jelaskan maf'ulun bih. Iya. Rabbi wafiqoni fa'amala. Kenapa antum baca amala? Masuk dengan an. Itu kalau ada fa. Kalau hilang fa, jazm. Antum langsung jazm. Rabbi wafiqoni a'mal solihan. Apa penjazmnya? Apa penjazmnya? Tolak. Mana tolaknya? Ini doa. Paham sekarang antum?
Inilah belum kita pernah praktekkan dibaca kitab gundul. Karena baru muncul. Jadi kalau sebelumnya ada tolak, terus fi'il mudhari tidak ada fa, tidak ada waw ma'iyah, ketahuilah jazm. Bisa antum pahami? Pokoknya ditolak 8. Paham kan? Makanya hafal itu tolak 8. Banyak hal yang bisa kita dapatkan faedahnya kalau itu hafal. Mur wadu'u, wanha wasal, wa'rid lihaddihim, warju tamanna. Sampai situ saja. Karena untuk fa, kadakan nafiu kodekamula. Itu untuk ada fa. Tapi ala penjazm ini 8. Mur, perintahkanlah. Wanha, mur, wasal. Perintahkan dan bertanyalah. Wanha, laranglah. Wadu'u, doa berdoalah. Wanha, laranglah. Terus, wa'arif, mintalah dengan halus. Lihaddihim. Iya, mintalah dengan halus bagian mereka. Hak bagian. Artinya tahdid. Mintalah dengan halus bagian mereka. Warju, harapkan. Paham kan? Tamanna, berangan-anganlah. Semua itu 8. Kalau ada itu, jazm. Nah, ini alat jazm baru ini. Tercanggih. Iya. Kan yang kita tahu itu alat penjazm adalah lam, lamma, alam, alamma. Lamul amar, lanahi. 6. Sekarang antum ditambahkan 8. Kenapa bisa 8? Tolak. Tolak ada berapa? 8. Nah, ini harus perhatikan dalam baca kitab gundul. Jangan sampai bertanya tiba-tiba di jazm. Apa penjazmnya? Paham kan? Lihat sebelumnya ada tolak atau tidak. Masya Allah. Ini yang baru. Tolak. Lihat catatan di bawah 839. Yaitu 8 jenis tolak yang terlewat penyebutannya pada pembahasan alat penasab. 8 jenis tolak. Ingat yang kurang di fa nafi saja. Nafi, keluar nafi. Cuman ambil tolaknya. Jadi jangan ambil kadakan nafiu kodekamula. Jangan ambil di situ. Cuman tolaknya saja. Cuman syaratnya itu lihat idza saqatatil fa, jika fa-nya hilang. Karena kalau ada fa fil mudhari'nya apa? Mansub. Lihat catatan 840. Karena jika terdapat fa, maka fi'il mudhari dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya. Minal mudhari ibadah, jika hilang fa dari mudhari setelahnya, wa qusida bihil jaza, dan dimaksudkan dengannya adalah balasan. Lihat, in ijtahid tanjah. Bersungguh-sungguhlah kamu akan lulus. Jadi balasan dari bersungguh-sungguh apa? Lulus. Balasan dari bersungguh-sungguh adalah lulus. Jelas? Dimaksudkan dengannya balasan. Lihat, nah contoh Quran ini. Ini bahasa fasih. Ta'alau atlu. Ta'alau. Fil apa ini? Fil amar. Di atas pendapat yang benar. Karena diperselisihkan ini ta'alau fil amar atau bukan. Tapi ta'alau fil amar di atas pendapat yang benar. Fil amar berarti tolak. Atslu itu fil mudhari majzum. Tanda jazmnya apa? Atslu adalah fil mudhari majzum dengan tolak, yaitu ta'alau, dan tanda jazmnya adalah dengan penghilangan huruf akhir yaitu waw. Paham ini? Dipahami? Jelas? Jelas atau belum? Jelas. Wa qauli dan perkataannya. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisiktil liwa bainad dakhuli fahaumali. Lihat. Kifa nabki. Kifa fil amr. Kifa kifu. Fil amr itu. Kifa nabki. Min dzikri habibin lana wa manzili. Iya. Jadi nabki, lihat keterangan di bawah 842. Nabki adalah fi'il mudhari majzum dengan tolak
yaitu kifa, dan tanda jazmnya dengan penghilangan huruf akhir, yaitu ya. Saya rasa jelas ya. Dan belum contohkan salah satu tolab saja, amar. Semua nanti berlaku. Pokoknya kalau tolab 8 itu mendahului fi'il mudhari tidak ada fa majzum. Fi'il mudhari dijazm. Ada masalah sampai sini? Selesai penjazm satu fi'il. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Enggak, yang penting ada tolak sebelum. Kan jawaban dah harus setelah tolak. Paham tak? Kalau ada tolak maka fi'il mudhari dijazm. Jika tidak ada fa dan dimaksudkan itu adalah jawaban dari tolak. Ada lagi? Lanjut. Setelah itu, ini setelahnya alat penjazm yang mudah. Sudah kita ambil 2 buku sebelumnya. Ini kita akan jalan-jalan cepat. Iya, jalan tol ini. Atsani, kan ada yang baru. Jadi alat penjazm itulah tadi yang baru. Yang lainnya. Enggak, sama, masih sama 2 buku sebelumnya. Lihat, atsani yang kedua. Wa huwa ma yajzimu fi'ilain. Dia adalah apa yang menjazm 2 fi'il. 2 fi'il. Ahada asyara, ada 11. Sama dengan buku sebelumnya. Wahwa dia adalah in. Nah contoh. Iya sya'yudhibukum. Fi'il pertama. Mana fi'il pertama? Yasha. Fi'il kedua. Yudhib. Konsentrasi. Kan ini mudah. Wama. Kedua ma. Nah wama taf'alu min khairin. Ya'lamhullah. Fi'il pertama. Fi'il kedua. Waman, nah, man ya'mal su'an yujzabih. Fi'il pertama. Ya'mal, fi'il kedua. Yujza, tanda jazmnya, keterangan di bawah ya. Wa mahma, berikutnya mahma. Kaqaulihi, wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Ngeri juga ini penyair. Iya, wa annaki, dia bilang bahwasanya engkau, wahai gadisku, mahma ta'muril qalbi yaf'ali. Apapun yang kamu perintahkan hati ini dia akan lakukan. Penyair lagi pusing, dia lagi pusing. Iya. Wah, jangan ingat penyairnya. Iya. Wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'al. Mana fi'il syarat? Fi'il pertama ta'muri, fi'il kedua yaf'al. Cuman ya'mur ta'muri jazm dengan penghilangan nun. Yaf'al jazm dengan sukun. Adapun itu di kasroh akhirnya syair. Dororot syairiyah. Wa idma, berikutnya idma. Nah idma takum akum. Mudah, fi'il pertama. Takum, fi'il kedua. Akum. Wa ayyu, termasuk alat penjazm. Ayyu. Ayyamma tada'u. Falahul asma'ul husna. Nanti ini akan disinggung di akhir. InsyaAllah. Ayyamma tada'u. Mana fi'il pertama? Mana fi'il pertama? Tada'u. Mana fi'il kedua? Jawaban kedua. Itu falahul asma'ul husna pakai fa. Nanti akan diterangkan insyaAllah. Kalau ada jawaban syarat tapi bukan fi'il mudhari, maka dipakaikan fa atau pakaikan nanti idan. Akan disinggung sebentar. Sabar. Iya, jadi ini tidak ada fi'il keduanya. Tapi yang ada adalah jawaban kedua, yaitu falahul asma'ul husna. Wa mata, kaqauli seperti ucapannya, mata abdu al-imamata ta'rifuni. Lihat keterangan di bawah 850. Untuk syahidnya, abdu adalah fi'il syarat majzum dengan mata. Dan tanda jazmnya adalah dengan sukun. Ta'rifu, jawaban syarat majzum dengan mata. Tanda jazmnya adalah dengan penghilangan nun. Ni itu nun wikoyah. Paham kan? Yang di atas itu. Nun wikoyah supaya fi'il bisa bersambung dengan ya. Adapun nun dia sudah hilang. Asalnya ta'rifunani. Ta'rifunani. Nunnya hilang. Wa ayyana. Berikutnya ayyana. Fa ayyana ma ta'adil bihrihu tanzil. Jelas itu ya. Fi'il pertama mana? Ta'adil. Fi'il kedua.
tanzil. Wa aina, berikutnya lagi aina. Nah, aina ma takunu yudrikkumul mautu. Mana fiil pertama? Takunu. Fiil kedua yudrik. Wa anna, berikutnya lagi anna. Fa asbahta anna ta'atiha tastajir biha. Tajid haqaban jazalan wa naron ta'ajjaja. Cuman hati-hati ini 3 fiil. Ada 3 fiilnya. Ta'ati, tastajir, tajid. Iya. Mana fiil syarat, mana jawaban syarat. Kita baca dulu di bawah. 853. Ta'ati adalah fiil syarat majzum dengan anna. Dan tanda jazamnya adalah dengan penghilangan huruf akhir yaitu ya. Dan tajid jawaban syarat majzum dengan anna. Dan tanda jazamnya dengan sukun. Ternyata jawaban syaratnya tajid. Terus tastajir. Untuk tastajir sendiri dia badal dari ta'ti. Paham kan? Kan ada 3 fiil. Fiil syaratnya ta'ti. Fiil pertamanya. Fiil kedua adalah tajid. Terus tastajir apa? Badal dari ta'ti. Badal dari apa? Ta'ti. Jelas? Jelas ini? Selesai. Itu dia. Wahaituma yang terakhir. Ala penjazam terakhir. Haituma. Ya. Kaqaulihi. Seperti perkataannya penyair. Haituma tastakim yuqaddir lakallah. Najahan fi ghabiril azman. Lihat. Fiil pertamanya tastakim. Fiil keduanya apa? Yuqaddir. Selesai. Kata beliau. Wahadihil adawatul ihda asyara. Alat yang 11 ini. Alat yang 11 ini. Kulluha asma'un. Semuanya isim. Ini faedahnya. 11 alat syartiyah tadi itu yang menjazam 2 fi'il ya. Yang menjazam 2 fi'il. Semuanya isim. Illa in wa itma. Kecuali in dan itma. Fa innahuma harfan. Sesungguhnya keduanya adalah huruf. Antum bisa paham ini? Jadi semua tadi yang menjazam 2 fi'il. Isim. Mabni tentunya. Isim mabni. Kan termasuk isim mabni adalah isim syarat. Itu tadi isim syarat. Isim kecuali 2. Yaitu in dan idma. Nanti akan ditekankan di buku lebih tinggi. In disepakat. Akan kehurufannya. Idma berdasarkan pendapat yang paling kuat. Kan dia diperselisihkan. Fa'innahuma harfan. Sesungguhnya keduanya adalah huruf. Wa yusammal fi'ilul awwalu syarton. Dinamakan fi'il pertama fi'il syarat. Jadi fi'il pertama namanya fi'il apa? Syarat. Wa yusamma tsani jawaban wa jazaan. Yang kedua dinamakan jawaban syarat dan balasan. Jelas pembahasannya? Jelas ini pembahasan? Hah? Jelas? Jelas. Berikutnya masuknya fa dan ida. Kita ambil ini. Hari Kamis ya. Nah, masih kuat ya? Baik. Kata beliau, wa idza lam yasulhil jawabu ayyuja'ala syarton. Jika tidak cocok jawabannya untuk dijadikan sebagai syarat. Jadi kadang kan ada alat penjazam 2 fi'il, ada fi'il syarat. Terus setelahnya tidak ada fi'il menjadi jawabannya. Berarti kan tidak cocok menjadi jawaban. Gimana caranya kalau tidak cocok jadi jawaban? Kata beliau, idza lam yasluhil jawabu ayyuja'ala syarton. Jika jawabannya tidak cocok untuk dijadikan sebagai syarat, wajib iqtiranuhu, wajib dia digantikan dengan bil fa 1. Wajib, tidak boleh antum biarkan dia kosong. Kan gini, harus ada 2 fi'il kan? Fi'il syarat dan jawaban syarat. Sekarang dia tidak punya jawaban. Tidak ada fi'il jawaban. Maka apa harus antum lakukan? Maka kata yang menjadi jawaban setelahnya wajib digantikan dengan salah satu dari 2 perkara. Pertama fa. Contoh dulu. Wa iyam saska bi khairin.
Huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu sebenarnya itu. Wa iyamsaska. Yamsas fil apa? Yamsas fil apa? Fi'il mudhari majzum. Fi'il apa namanya? Syarat. Jawabannya huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jawabannya. Huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jawabannya. Tapi apakah dia bisa menjadi jawaban? Hah? Tidak bisa karena dia bukan fi'il mudhari. Apa yang harus antum lakukan? Gandengan dengan fa. Banyak sekali ayat yang seperti itu. Kita dapat kata menjazm dua fi'il, hanya satu fi'il yang ada. Sisanya dia gandengan dengan fa. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah jawabannya. Sama dengan ayat tadi. Wa ayyamma tad'u. Fi'il apa itu? Ayat tadi yang di atas. Ayyamma tad'u. Fi'il apa itu tad'u? Fi'il syarat. Jawabannya lahul asmaul husna. Jawabannya lahul asmaul husna. Apakah lahul asmaul husna bisa menjadi jawaban? Tidak bisa karena dia bukan fi'il mudhari. Apa yang harus antum lakukan? Gandengan dengan fa. Makanya datang ayatnya apa? Falahul asmaul husna. Jelas? Jelas ini? Itu dia. Terus lihat lagi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In alat apa itu? Syarat. Jawaban syaratnya isim fi'il syaratnya apa? Kuntum. Jawabannya apa? Ittabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikuti saya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Ittabi'u. Ittabi'u. Apa fi'il mudhari? Bukan. Dia fi'il amr. Bisa jadi jawaban? Hah? Tidak bisa. Tidak bisa langsung maksudnya. Kalau antum mau jadikan dia punya jawaban, maka taruhkan apa? Fa. Makanya fattabi'uni. Fattabi'uni. Sekarang kita bisa dapat fa jenis lain. Fa jawaban syarat. Jadi ada kan fa atau. Dah? Kemarin sudah lewat. Fa apa? Sababiyah. Sekarang fa jawaban syarat. Ini dia fa jawaban syarat. Kalau ada fi'il syarat, maka kemudian setelahnya ada jawaban syarat, pakai fa, maka fa itu adalah fa jawaban syarat. Jelas pembahasan kita? Ini dia. Wa ma yaf'alu min khairin wala wa ma yaf'alu min khairin fi'il syarat dan alat syarat. Ma alat syarat, yaf'alu fi'il syarat. Min khairin jar majrur. Falan yakfuru, lan yakfuru, tidak bisa jadi jawaban syarat, kan ada lan. Iya kan? Kan jawaban syarat harus dijazam. Tapi ini ada lan, ala penasab. Bisa menjadi jawaban? Tidak bisa. Bertentangan. Jazam dan nasab, kan begitu. Apa yang harus antum lakukan? Gantikan dengan siapa? Fa, makanya langsung falan yakfuru. Jelas pembahasan kita? Kedua, au bi ida al-fujaiyah. Ini dia. Ida yang belum pernah kita dapat ini. Au atau, kalau bukan dengan fa, atau bukan bisa juga atau dengan bi dengan ida al-fujaiyah. Ida yang bermakna tiba-tiba. Kan ada ida bermakna dorob, jika. Ini ida fujaiyah. Ida yang bermakna tiba-tiba. Boleh. Lihat, in tusibuhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Asalnya ini kan kalimat in, jika tusibuhum sayyi'ah, jika keburukan ya tusibuhum menimpa mereka bima qaddamat aydihim dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, hum yaqnatun. Begitu jawabannya. Mereka berputus asa. Ini kan hum yakunatun adalah jawaban syarat. Bisa enggak hum yakunatun jawaban syarat? Ini jumlah ismiyah. Bisa? Enggak bisa. Kalau enggak bisa gandengan dengan apa? Fa atau ida. Ida hum yakunatun. Sekarang ida. Jelas? Jelas ini? Inti dasarnya adalah belum ingin bilang sama kita, kalau tidak bisa menjadi jawaban, gandengan dengan fa dan ida. Fa atau ida. Selesai cerita. Nanti di buku tinggi akan lebih dirinci, kapan fa, kapan ida.
Dipahami ini? Yang jelas untuk tahap sekarang adalah, karena baru kita dapat. Kalau ada kata tidak bisa menjadi jawaban syarat, maka gandengan dengan fa atau dengan apa? Ida. Dipahami? Jelas? Jelas ini? Selesai. Kata beliau tinggal penutup. Wadakaro sahibu al-ajurumiyah. Disebutkan oleh pengarang matan jurumiyah. Fil jawazim pada alat penjazam kaifama. Jadi di matan jurumiyah ada alat penjazam kaifama. Di sini tidak dimasukkan. Makanya di matan jurumiyah 12, sini 11. Tidak disebutkan. Nah contoh kaifama taf'al af'al. Kaifama taf'al af'al. Itu di matan jurumiyah. Wal jazmu biha madhabun kufi. Jazm dengannya madhabnya orang Kufa. Jadi orang Kufa itu yang berpendapat kaifama menjazm. Itu orang Kufa. Walam nakib laha syahidun fi kalamil Arab. Kata penulis, kami tidak mendapatkan terhadapnya contoh dalam ucapan orang Arab. Tadi itu hanya yang mereka buat saja. Dikiaskan dengan teman yang lain. Disamakan dengan in taf'al af'al. Jadi kaifama taf'al af'al. Adapun pendukung dari ucapan orang Arab dalam bait syair tidak ada. Sehingga yang benarnya adalah pendapatnya orang Basra, kaifama tidak menjazm. Kaifama adalah tidak menjazm. Itu pendapat yang benar. Kaifama tidak menjazm. Jelas? Wa qad yujzamu. Ini juga yang ada di matan jurumiyah ini. Yang ada matan jurumiyah di sini tidak masukkan. Wa qad yujzamu dan kadang dijazm bi ida dengan ida. Ada matan jurumiyah kan? Ada. Kadang dijazm dengan ida fi darurati syi'ri pada darurat syair. Ida tidak menjazm sebenarnya. Ida yang bermakna jika. Dia tidak menjazm. Itu adalah alat syarat goir jazm. Tidak menjazm. Tapi kadang dalam syair mereka jazm. Syair kan darurat. Dalam syair. Fi darurati syi'ri. Dalam darurat syair. Ya, yaitu penggunaannya khusus dalam syair. Kaqaulihi seperti ucapannya. Wa idza tusibaka khososatun fatajammal. Tusibaka. Paham kan? Dia jazm dengan kata apa? Ida. Padahal ida lebih sering masuk pada fi'il madhi. Sering kita dapatkan kalau ada ida setelahnya selalu fi'il madhi. Tapi sekarang ida masuk pada fi'il mudhari dan dia menjazm. Tapi ingat, ini hanya darurat apa? Syair saja. Ini hanya darurat syair saja. Tidak masuk tempat lain. Artinya di mutammimah ini dihapus dua. Ida dan kaifama. Ida dan kaifama. Jelas? Selesai alhamdulillah. Setelahnya kita akan masuk di pembahasan at-tawabi. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang tidak dipahami? Baik. Kapan dipakai ida? Kapan dipakai fa? Padahal sudah saya bilang tadi ya. Bahwa ini akan dirinci di buku lebih. Sudah saya bilang tadi ya? Atau saya lupa? Sudah? Orang mana lagi kita? Orang? Macam dekatnya ji. Tahun depan masuk lagi. Tuh? Supaya dapat kotur nada. Nanti kan dirinci. Kapan ida? Paham tak? Pokoknya jangan pulang kampung. Tidak juga ya. Kecuali libur. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan lain selain itu? Ya, kan saya sudah bilang tadi. Ini kan pertama sekali antum dengar ini. Pertama sekali. Kita dengar bahwa kalau ada alat penjazm dua fiil, kemudian yang kedua tidak ada, gandengan dengan fa atau ida. Paham tak? Itu saja dulu di sini. Gandengan dengan fa atau ida. Kapan?
di buku yang lebih tinggi lagi. Ada lagi? Alhamdulillah. Murojaah kita tinggal sedikit lagi nih, Masya Allah. Berapa lama lagi bulan 12 ini? 2 pekan ya? Bisa 2 pekan ini kah? Daurah. Alhamdulillah. Subhanallah.